warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramdhani Putri dengan NIM 02011384295352. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mekari Bakri dengan NIM 02011128242922. Perkenalkan, saya Radeva Taswana Fahri dengan NIM 0201112824294142. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Usra Putra dengan NIM 02011138294442. Perkenalkan, nama saya Farazia Kasyafira dengan NIM 02011382429350. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Mediansyah. Perkenalkan, nama saya Nabila Natasha dengan NIM 020113842946. Perkenalkan, saya Lady Ramadhani dari kelompok 2. Hai, aku Caisal Septiani Mentari. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum di negeri Thailand. Thailand sendiri merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Thailand juga satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa sepanjang sejarahnya. Dulunya, sistem hukum di negeri Thailand didasarkan pada hukum Manu yang berasal dari agama Hindu, yang kemudian dimodifikasi untuk menyesuaikan adat setempat. Kemudian, di abad ke-19, pemimpin Thailand saat itu, Raja Rama V, melakukan reformasi di bidang hukum Thailand. Perubahan ini menyangkut mengubah gaya sistem hukum yang lama menjadi hukum yang baru yang didasarkan pada civil law model Prancis yang ditandai dengan adanya kitab-kitab undang-undang yang menyerupai yurisdiksi hukum Eropa. Thailand juga memiliki sistem perundang-undangan yang kebanyakan didasarkan pada hukum tertulis yang disahkan oleh legislatif. Selain itu, Thailand juga memiliki konstitusi yang konstitusi itu sendiri ditetapkan sebagai hukum tertinggi negara tersebut. Oleh karena itu, model sistem hukum yang ada di Thailand termasuk ke dalam civil law. Di sini aku akan menjelaskan tentang hukum perdata dan pidana yang ada di Thailand. Nah, hukum perdata di Thailand itu diatur dalam Civil and Commercial Code. Contohnya itu kayak hukum kontrak, hukum pernikahan, hukum warisan, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu contohnya itu tuh ada di hukum pernikahan. Di hukum pernikahan, kalau di Thailand secara perdata, mereka itu harus wajib tercatat di negara. Dan sedangkan kalau warisan, itu tuh ada urutannya masing-masing. Dari anak ke pasangan, baru orang tua. Nah, hal itu tuh udah ada tercatat di The Commercial and Civil Code. Sedangkan hukum pidana di Thailand itu dianggap sebagai hukum yang dapat mengatur tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Contohnya pencurian, kekerasan, atau bahkan sampai pembunuhan. Nah, kejahatan-kejahatan ini itu bisa sampai dihukum mati. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Thai Penal Code. Apa sih Thai Penal Code itu? Thai Penal Code adalah kitab undang-undang hukum pidana yang ada di Thailand. Nah, kitab ini adalah landasan utama dari hukum pidana yang ada di Thailand. Jadi, hukuman berat hingga ringan itu ada di buku Thai Penal Code ini. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan di Thailand. Sistem hukum di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan signifikan yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan struktur pemerintahan masing-masing negara. Pertama, dasar hukum dan sistem hukumnya. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum Romawi Belanda, hukum agama, dan hukum adat. Hukum ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Sebaliknya, Thailand menggunakan sistem hukum yang lebih terpusat pada hukum sipil dengan pengaruh dari tradisi hukum Inggris dan hukum adat. Thailand juga memiliki struktur pengadilan administratif yang lebih terdefinisi, termasuk lembaga eksekusi untuk menegakkan putusan pengadilan. Dan yang kedua, struktur peradilan. Dalam hal struktur peradilan, Indonesia memiliki 3 tingkat pengadilan. Pertama, pengadilan negeri, kedua, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, Thailand memiliki 2 tingkat pengadilan administratif. Pertama, pengadilan administrasi tingkat dasar dan Mahkamah Agung administrasi. Yang ketiga, proses hukumnya. Proses hukum di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang menekankan asas peradilan cepat dan terbuka. Di Thailand, proses administratif lebih terfokus pada kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan sanksi yang lebih luas terkait pelaksanaan kewajiban administratif. 4. Pengangkatan hakim.
Pengangkatan hakim di Indonesia dilakukan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung, sedangkan di Thailand terdapat komisi yudisial yang mengatur pengangkatan hakim secara lebih independen dan profesional. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara mengatur sistem hukumnya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan konteks sosial dan politik. Filipina adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, yang posisinya berada di sebelah utara Indonesia dan timur Laut Sabah. Seperti pada historinya, Filipina pernah menjadi koloni dari Spanyol dan Amerika Serikat, yang dimana kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda. Lalu, sistem hukum apa yang dianut oleh Filipina? Jadi, sistem hukum yang dipakai oleh Filipina yaitu sistem hukum campuran dari civil law dan common law. Adapun ciri utama yang terdapat dalam sistem common law yaitu supremasi hukum, mengakui adanya kesamaan hukum, serta perlindungan bagi hak-hak perseorangan. Spanyol yang menjadikan Filipina sebagai koloni pada abad ke-16 menganut sistem hukum civil law, sementara Amerika Serikat yang menjadikan Filipina sebagai negara persemakmuran Amerika Serikat menganut sistem hukum common law. Nah, campuran sistem hukum ini dapat kita lihat dari bagaimana pemecahan hukum materialnya, yang kebanyakan mendapat pengaruh dari hukum Spanyol. Sementara dalam pengaturan hukum formilnya, terlebih dalam perkara pembuktian dan acara peradilan berasal dari Amerika Serikat. Nah, ternyata selain civil law dan common law, berlaku juga sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam tersebut berasal dari perpindahan Muslim Melayu pada abad ke-14. Jadi, sistem hukum di Filipina itu adalah sistem hukum civil law dan common law yang merupakan hasil dari kolonisasi Spanyol dan Amerika Serikat. Sedangkan hukum Islam merupakan perpindahan dari Muslim Melayu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata dan pidana yang ada di negara Filipina. Yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata di Filipina yaitu mengatur hubungan antara individu atau organisasi, termasuk kontrak, properti, dan hak-hak pribadi. Beberapa aspek yang penting dari hukum perdata di Filipina ada yaitu kontrak, yaitu hukum kontrak di Filipina diatur oleh sipil Filipina yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk kontrak, termasuk kesepakatan, objek, dan causa. Baik, yang berikutnya ada hukum pidana. Hukum pidana di Filipina mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelakunya. Beberapa aspek penting dari hukum pidana yang ada di Filipina. Yang pertama ada hukum penal. Hukum penal di Filipina diatur oleh Kode Penal Filipina yang menetapkan definisi dan hukuman bagi berbagai tindak pidana, termasuk pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Yang kedua ada tindak pidana. Hukum pidana di Filipina membedakan antara tindak pidana yang dapat dihukum dengan penjara atau denda dan tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman lain seperti probation atau community service. Yang ketiga ada proses hukum. Proses hukum pidana di Filipina melibatkan penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan persidangan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama sistem hukum negara Indonesia dengan negara Filipina. Perbedaan dari kedua negara tersebut adalah sistem hukum yang dianut, yaitu civil law di Indonesia dan campuran civil law dan common law di Filipina. Berikut penjelasannya. Di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum Indonesia terdiri dari sistem hukum sivil, adat, dan Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan juga romantis. Hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum Romawi Belanda, hukum agama, dan hukum adat. Sedangkan di Filipina menganut sistem hukum campuran antara civil law dan common law. Sistem hukum Filipina mencakup unsur perdata, umum, adat, dan Islam. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang, jurisprudensi, dan perjanjian internasional. Baik, kesimpulan dari perbedaan utama sistem hukum Indonesia dan sistem hukum di negara Filipina tadi adalah abstrak. Indonesia dengan Filipina
menganut sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Filipina menganut sistem hukum campuran yaitu antara civil law dan juga common law. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamboja sering dilibatkan dalam perang negara tetangga yaitu Vietnam dan Thailand yang merebutkan wilayah dan pengaruh di Indochina. Selain itu, kemerdekaan Kamboja ini tidak menjadi awal dari kesejahteraan rakyat Kamboja. Hal ini dikarenakan akibat terjadinya konflik dalam negeri yaitu persoalan politik yang dilatar belakangi ketidakpuasan suatu golongan tertentu sehingga berusaha untuk merebut kursi kepemimpinan. Kamboja menganut sistem hukum civil law atau hukum sipil yang dasarnya dari hukum Romawi kuno dan dikembangin sama negara Eropa terutama Prancis. Karena dulunya Kamboja itu pernah dijajah oleh Prancis, otomatis sistem hukumnya banyak mengikuti gaya Eropa kontinental. Di sistem ini, hukum dikodifikasi atau ditulis rapi dalam kitab undang-undang dan dibuat sama parlemen nasional. Selain itu, Kamboja juga pakai sistem statutory law di mana semua hukum itu hampir tertulis dan dikeluarkan langsung oleh badan legislatif. Jadi nggak seperti sistem lisan, di sini semua udah jelas melewati undang-undang yang berlaku. Jadi sumber hukumnya itu dibagi dua antara primer dan sekunder. Kalau primer itu seperti undang-undang resmi, kalau sekunder itu seperti adat, doktrin atau putusan pengadilan. Jadi intinya sistem hukum di Kamboja itu tertulis, terstruktur, dan banyak dipengaruhi oleh sejarah kolonial Eropa. Jadi Kamboja menganut sistem hukum sipil yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Prancis dan sistem hukum Asia. Sistem hukumnya dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata di Kamboja mencakup masalah seperti pernikahan, perceraian, warisan, kontrak, dan kepemilikan properti. Semua itu diatur dalam Civil Code yang mulai diberlakukan pada tahun 2011. Tujuan utama hukum perdata adalah untuk mengatur hubungan antar individu secara damai dan adil. Sementara itu, hukum pidana mengatur tindakan-tindakan yang dianggap merugikan masyarakat atau negara. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan korupsi. Ini diatur dalam Penal Code yang diberlakukan pada tahun 2010. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi ketertiban umum dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, sekaligus mencegah kejahatan di masa depan. Namun sistem hukum di Kamboja menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal penegakan hukum, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan independensi peradilan. Banyak organisasi dalam dan luar negeri yang mendorong reformasi hukum agar sistem hukum Kamboja menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh rakyatnya. 350. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem hukum negara Kamboja dengan Indonesia. Kamboja menggunakan civil law system dan statutory law system. Civil law system pada umumnya merupakan sistem yang diklasifikasikan dengan hukum dasar dituliskan pada kitab perundang-undangan atau codes. Yang dimaksud ini merupakan undang-undang atau statutes atau undang-undang tertinggi atau super statutes yang diresmikan oleh Parlemen Nasional dengan menyusun semua bidang hukum secara urut, logis, dan komprehensif. Kamboja dengan sistem hukum statutory law system yang artinya secara keseluruhan bentuk hukumnya hampir tertulis. Sistem hukum ini disahkan oleh badan legislatif yang ada di Kamboja, bertolak belakang dengan sistem hukum lisan, adat, atau peraturan perundang-undangan yang diundang oleh eksekutif atau hukum peradilan. Sedangkan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia menggunakan civil law system dan juga common law system. Ciri utama civil law system adalah hukumnya bersifat mengikat karena dinyatakan dalam bentuk perundang-undangan sebagai peraturan dan disusun secara terstruktur dalam suatu kodifikasi. Sedangkan common law system adalah sistem hukum yang berdasarkan jurisprudensi dan sistem hukum ini cenderung mengedepankan common law. Berdasarkan definisinya, common law adalah hukum yang dibentuk berpacuan pada adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat dan putusan hakim. Sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja memiliki persamaan dan juga perbedaan. Mereka sama-sama menganut dua sistem hukum dan salah satunya adalah civil law. Dari segi bentuk pemerintahan dan klasifikasi, Indonesia berbeda dengan Kamboja. Kedua negara ini memiliki bentuk dan strukturnya tersendiri dalam bentuk negaranya. Namun di balik semua itu, Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Kamboja. Mereka bersatu dalam satu visi misi pada suatu organisasi yang bernama ASEAN.